warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Budivia dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Bandung. Nah, dalam video kali ini saya akan memberitahu cara bagaimana membuat soal dalam bentuk esai dan juga pilihan. Nah, pertama-tama kita akan buka dulu Google-nya. Setelah itu kita ketik Google Classroom. Nah, ini kita enter, kemudian kita login, karena sebelumnya saya sudah login email lewat Google, jadi otomatis untuk Google Classroom milik saya sudah tampil, dan ini adalah jendela utama pada Google Classroom. Nah, untuk membuat soal pilihan ganda dan esai, kita harus membuka kelas yang akan kita beri pertanyaan, beri soal. Yang pertama untuk kelas 7. Nah, di sini ini adalah tampilan untuk kelas 7. Kemudian kita bisa menuju pada tugas kelas. Nah, di sini kita pilih untuk kita pilih tugas kuis. Di sini ada judul, saya kasih tugas aljabar. Nah, untuk petunjuk ini bebas, mau diisi atau tidak juga tidak apa. Selanjutnya ke bagian bawah ada blank quiz Google formulir, kita klik, akan muncul dengan tab baru. Kita tunggu. Nah, seperti ini adalah tampilan untuk membuat soal pada Google Classroom. Di sini ada blank quiz, bisa kita ganti dengan judul, tugas aljabar, pojok kiri atas juga bisa diganti. Nah, seperti ini. Kemudian, sebelum memberi soal, biasanya guru akan memberikan bagian untuk mengisi data diri siswa, jadi seperti nama, nomor absen atau NIM. Jadi di bawah judul ini ada answer the question, ini bisa kita ganti dengan nama yang nantinya akan diisi nama tiap siswa. Kemudian ke sebelah kanan kita pilih jawaban singkat untuk menjawab. Nah, selesai. Kemudian wajib diisi, di-on-kan. Setelah nama, boleh jika menambahkan nomor absen atau NIM, kita klik tombol plus dalam lingkaran, tambahkan pertanyaan. Di sini kita ketik NIM. Dengan opsi yang sama, jawaban singkat dan wajib diisi. Nah, setelah selesai membuat bagian untuk siswa untuk mengisi nama dan NIM, kita bisa lanjut ke bagian kedua, yaitu soal dalam bentuk pilihan ganda. Kita lihat pada gambar ini seperti sama dengan ini, tambah bagian, kita klik. Nah, muncul seperti ini. Nah, untuk bagian tanpa judul bisa diisi dengan soal pilihan ganda.
Nah, kemudian untuk deskripsi bisa diisi dengan jawablah dengan benar dan teliti. Nah, selanjutnya ini seperti perintah ya, diisi boleh juga tidak apa-apa. Kemudian dalam soal pilihan ganda kita akan mengetikkan soal pertama, tambahkan pertanyaan. Nantinya saya akan memberi 4 soal pada pilihan ganda ini. Nah, untuk pertanyaannya, sebelumnya saya sudah mengetikkan soal pada Word, jadi untuk meringkas waktu tinggal mengcopy paste. Jadi saya copy soalnya terlebih dulu, kemudian di paste. Nah, kita pilih pada ini untuk pilihan ganda karena nantinya akan ada beberapa opsi pilihan A, B, C, D, E, jadi kita pilih pilihan ganda. Setelah itu saya kembali ke Word untuk mengcopy paste jawaban. Untuk copy paste jawaban hanya perlu di blok semua, kemudian di copy, kemudian di paste, nantinya akan keluar sendiri-sendiri dengan tempat sendiri-sendiri. Jadi A, B bisa dikatakan A, B, C, D, E, jadi tidak perlu mengetik satu-satu. Kemudian kita klik kunci jawaban pojok kiri bawah. Nah, di sini adalah untuk menentukan poin, banyaknya poin pada tiap nomor. Di sini saya akan kasih 15. Kemudian pilih jawaban yang benar, yaitu saya kasih 6A plus 9B, kemudian selesai. Nah, dan tidak lupa wajib diisi, kita angkat. Kemudian soal berikutnya, soal kedua, kita klik tambahkan pertanyaan dengan langkah yang sama. Kita copy dari Word, kemudian paste. Karena sudah terlihat pilihan ganda, jadi tidak usah dirubah, otomatis itu akan pilihan ganda. Untuk jawaban kita copy paste juga. Kita ke kunci jawaban dengan 15 poin, sama dengan jawaban 4, selesai. Dan wajib diisi di on. Sebetulnya lebih meringkas waktu jika kita mengetikkan pertanyaan terlebih dahulu pada Word, kemudian nantinya akan tinggal mengcopy paste jawaban atau soalnya, jadi tidak perlu satu-satu mengetik. Dan bukan seperti ini, kita kerjakan dengan langkah yang sama. Selesai, wajib diisi. Kita lakukan hal yang sama pada nomor 4 bagian pilihan ganda.
poin 15, jawabannya ke-13 bisa diisi. Nah, setelah selesai, sebelumnya kan di sini poin total harus 100 karena saya pasti dengan jumlah 100 karena di sini akan membuat dua tipe soal, yaitu pilihan ganda dan esai. Jadi saya bagi dua, yaitu untuk pilihan ganda dengan 4 soal, per soalnya saya kasih 15 dengan jika dijumlahkan akan menjadi 60. Nantinya untuk esai saya kasih nilai 20 untuk soalnya karena saya hanya memberi 2 soal. Nah, setelah selesai untuk pilihan ganda, kursor saya taruh di bagian paling bawah. Kemudian karena kita akan mengetik untuk soal esai, kita tambahkan bagian. Kita klik ini, tambahkan bagian. Kita lakukan hal sama seperti tadi. Untuk deskripsi juga sama. Untuk deskripsi kita kasih seperti ini. Kita tambahkan untuk pertanyaan, bukan bagian ya. Jadi untuk yang plus ini untuk menambahkan pertanyaan, jika yang sama dengan ini untuk menambahkan bagian. Jadi nanti akan ada pada slide yang berbeda bagian ini. Nah, untuk pertanyaan esai yang pertama saya copy dari Word, Nah, untuk soal esai ini saya kasih pilihan untuk jawaban singkat karena pada soal esai jawabannya hanya ada 1. Maksudnya hanya jawaban pasti, yaitu jawabannya ya hanya angka yang benar. Jadi bukan penalaran, bukan jawaban penjabaran. Jadi saya kasih jawaban singkat. Nah, kita pilih kunci jawaban. Di sini saya akan kasih poin 20 untuk tiap soalnya. Dan di sini saya akan mengetikkan jawaban yang benar. Nah, di sini akan saya ketikkan jawaban untuk soal pertama. Nah, di sini. Nah, nantinya akan hanya ada 1 jawaban karena jawabannya tidak butuh penjelasan atau penalaran. Kemudian selesai. Jangan tidak lupa jawab wajib diisi. Kemudian soal kedua kita tambahkan dengan angka yang sama, copy paste untuk meringkas waktu. Kemudian paste dengan pilihan, tidak lupa jawaban singkat. Kunci jawaban kita klik dengan mengetikkan jawaban yang benar, yaitu 71. Nah, biasanya siswa akan menjawab angka atau juga bisa dengan huruf. Jadi kita akan beri opsi jawaban kedua dengan mengetikkan huruf 71. Nah, ini kenapa saya memberikan 2 opsi jawaban. Kadangkala siswa mengisi jawaban dengan angka atau menyebutkannya dengan huruf,
sementara untuk esai ini saya tadi pilih dengan jawaban singkat yang artinya pertanyaan ini jawabannya akan dikoreksi langsung oleh sistem, jadi akan otomatis salah atau otomatis benar. Jadi kita harus menyesuaikan jawaban, memberi kunci jawaban yang sekiranya siswa akan menjawabnya. Jadi mungkin barangkali ada yang menjawab dengan angka 71 dan ada yang menjawab dengan huruf yaitu 71 seperti ini. Jadi jika salah satu menjawab huruf atau angka, dia akan tetap benar. Kita beri poin 20, kemudian selesai. Tidak lupa dengan wajib diisi. Nah, setelah selesai kita kembali ke atas, kita lihat poin total sudah 100. Nah, kita ke setting. Untuk setting untuk umum, kita klik batasi ke satu tanggapan ini. Itu artinya jadi siswa hanya bisa mengerjakan satu kali. Jadi setelah selesai mengumpulkan, siswa tidak akan bisa login lagi atau mengerjakan lagi, mengakses lagi soal. Jadi hanya bisa sekali. Untuk presentasi kita acak urutan pertanyaan karena tadi tidak ada penomoran, jadi kita bisa acak urutan pertanyaan. Jadi untuk tiap siswanya nanti akan menerima pertanyaan dengan urutan yang berbeda. Untuk kuis kita bisa klik ini tetap on untuk rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Jadi rilis nilai ini segera setelah setiap pengiriman, maksudnya jadi setelah siswa selesai mengirimkan akan muncul nilai atau poinnya, mana yang benar dan mana yang salah. Untuk respon dan dapat melihat, kita hanya klik untuk hanya checklist untuk nilai poin. Jadi tidak perlu pertanyaan tak terjawab menjawab dengan benar. Setelah itu kita simpan. Nah, jika tidak memiliki, ini untuk jika tidak memiliki akun, kita bisa kirim lewat email. Ini menuju ke email, atau kita bisa salin linknya. Nah, seperti ini kita bisa salin. Nah, setelah selesai untuk setting tadi, kita kembali ke tab awal. Nah, di sini ada pilihan untuk siswa untuk semua. Nah, ini bisa kita di sini untuk semua siswa, kita klik checklist semua. Untuk poin 100 untuk tenggat waktu. Nah, untuk tenggat waktu ini kita bisa tentukan mau sampai kapan tenggat waktunya. Kita pilih 9 Januari hari ini. Untuk waktunya bebas, jadi tidak harus berpatokan. Kita pilih pukul 6 sore, kita klik, kemudian topik tidak ada, selesai. Setelah itu kita klik tugaskan. Nah, ini kita tersimpan tugaskan. Nantinya setelah kita klik tugaskan akan muncul pada lembar kerja siswa pada kelas. Nanti akan muncul soal ini, kemudian bisa diakses. Terima kasih. Baik, itu tadi
sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon